Iran selama ini meyakini bahwa mereka mampu mengendalikan Selat Hormuz melalui kombinasi kapal cepat bersenjata dan peluncur rudal yang ditempatkan di sepanjang garis pantai. Namun dalam perkembangan terbaru, keyakinan tersebut mulai dipertanyakan. Amerika Serikat dilaporkan telah menggunakan amunisi penembus bunker seberat 5.000 pon untuk menghantam posisi strategis Iran di pesisir selat tersebut. Serangan ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk membuka kembali jalur pelayaran internasional dan memastikan kapal dagang dapat beroperasi tanpa gangguan. United States Central Command menyampaikan pada 17 Maret bahwa dalam beberapa jam sebelumnya, pasukan AS telah menggunakan amunisi penembus target yang diperkuat terhadap situs rudal Iran di sepanjang pantai dekat Selat Hormuz. Menurut pernyataan tersebut, lokasi-lokasi ini digunakan untuk mengoperasikan rudal jelajah anti kapal yang dianggap membahayakan pelayaran internasional. Secara garis besar, tujuan operasi ini jelas, menghilangkan ancaman terhadap jalur energi global dengan menonaktifkan kemampuan Iran untuk menyerang kapal yang melintas. Namun di balik itu, terdapat aspek teknis dan strategis yang jauh lebih kompleks. Selama ini Iran mengandalkan berbagai taktik untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Salah satunya adalah penggunaan kapal cepat, perahu kecil bersenjata yang mampu bergerak lincah dan menyerang target dengan rudal anti kapal yang terbang rendah di atas permukaan laut. Kapal-kapal ini kerap keluar masuk selat, memanfaatkan celah untuk menyerang kapal dagang. Meski demikian, ancaman terbesar bukan berasal dari kapal cepat itu sendiri. Ancaman jangka panjang yang lebih serius datang dari sistem rudal anti kapal yang ditempatkan di daratan. Rudal-rudal ini, seperti Ghadir Missile dan Qader Missile, dipasang pada peluncur bergerak berbasis truk. Mobilitas ini memungkinkan mereka berpindah lokasi dengan cepat, sehingga jauh lebih sulit dideteksi dan dihancurkan dibandingkan target di laut. Jangkauan sistem ini bervariasi, mulai dari sekitar 12 mil hingga 186 mil, cukup untuk mencakup hampir seluruh jalur pelayaran di Selat Hormuz, dari garis pantai hingga pintu masuk dan keluarnya. Lebih jauh lagi, Iran juga memiliki rudal jelajah jarak jauh, seperti Abu Mahdi Missile, yang mampu menjangkau hingga sekitar 621 mil. Dengan kemampuan ini, ancaman tidak lagi terbatas pada selat semata, tetapi meluas ke kawasan yang lebih luas. Selain itu, terdapat pula rudal balistik anti kapal seperti Hormuz II Missile dan Khalij Fars Missile. Keduanya dirancang untuk menyerang kapal bergerak dengan bantuan navigasi satelit, menjadikannya ancaman yang sangat signifikan bagi armada komersial maupun militer. Menghadapi kombinasi kemampuan ini, strategi Amerika Serikat tidak hanya berfokus pada menghancurkan rudal itu sendiri. Pendekatan yang lebih efektif adalah menargetkan sistem peluncurnya. Tanpa peluncur, bahkan rudal paling canggih sekalipun tidak dapat digunakan. Dengan demikian, menghancurkan infrastruktur peluncuran di sepanjang pantai menjadi prioritas utama dalam operasi ini. Namun tantangan utama terletak pada cara Iran melindungi sistem tersebut. Banyak peluncur disembunyikan di dalam terowongan bawah tanah atau di lereng gunung yang telah digali secara khusus. Posisi ini membuatnya sulit dijangkau oleh bom konvensional atau rudal standar. Untuk mengatasi masalah ini, Amerika Serikat menggunakan jenis amunisi yang dirancang khusus untuk target semacam itu. Salah satunya adalah GBU-72, bom penembus dalam seberat 5.000 pon, yang dikembangkan untuk menghancurkan fasilitas yang diperkuat dan berada jauh di bawah permukaan tanah. Penggunaan amunisi ini menandai evolusi dalam pendekatan militer modern. Bukan sekedar menghancurkan target di permukaan, tetapi membongkar infrastruktur tersembunyi yang menopang kemampuan tempur lawan. Dalam konteks Selat Hormuz, hal ini berarti menargetkan inti dari sistem ancaman itu sendiri. Dan dengan setiap situs peluncur yang dihancurkan, kemampuan Iran untuk mengendalikan jalur strategis tersebut semakin berkurang. Penggunaan bom penembus bunker dalam operasi yang dikenal sebagai Epic Fury bukanlah hal baru dalam doktrin militer Amerika Serikat. Dalam fase sebelumnya, Washington telah mengerahkan senjata dengan daya hancur jauh lebih besar, termasuk bom Massive Ordnance Penetrator atau MOP seberat 30.000 pon, yang digunakan untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran, termasuk kompleks Talagantu. Selain itu, bom penembus bunker seberat 2.000 pon juga telah digunakan secara luas untuk menghantam lokasi peluncuran rudal dan berbagai fasilitas militer yang diperkuat di seluruh wilayah Iran. Namun, apa yang terjadi di sepanjang pesisir Selat Hormuz menandai babak baru dalam penggunaan persenjataan tersebut. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan bom penembus bunker generasi baru, GBU-72. Menurut Hal Kempfer, seorang analis keamanan nasional sekaligus mantan perwira intelijen Amerika Serikat,
Penggunaan GBU-72 dalam operasi ini kemungkinan merupakan yang pertama dalam sejarah operasional militer AS. Dalam wawancara dengan Fox News, ia menyatakan bahwa selama pengetahuannya, bom tersebut belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks tempur nyata. Kempfer menambahkan bahwa pengembangan GBU-72 telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan tujuan utama menghadapi negara-negara yang memiliki infrastruktur militer bawah tanah yang sangat diperkuat, seperti Iran. Namun tujuan penggunaan bom jenis ini tidak selalu untuk menghancurkan target secara langsung hingga ke inti terdalamnya. Banyak fasilitas bawah tanah dirancang cukup dalam, sehingga bahkan bom dengan penetrasi ekstrim seperti MOB yang mampu menembus hingga 200 kaki tidak selalu dapat menjangkau pusatnya. Disinilah konsep operasinya berubah. Fokusnya bukan pada menghancurkan seluruh bunker, melainkan pada melumpuhkan fungsinya. Setiap fasilitas bawah tanah membutuhkan akses, pintu masuk, terowongan dan jalur logistik yang menghubungkan permukaan dengan ruang di bawah tanah. Dengan menghancurkan struktur-struktur ini, seluruh sistem di dalam bunker dapat menjadi tidak berguna, terisolasi, tidak dapat diakses dan tidak dapat dioperasikan. Di sepanjang pesisir Selat Hormuz, pendekatan ini diterapkan secara sistematis. Target utama bukan hanya fasilitas, tetapi kemampuan Iran untuk mengaktifkan peluncur rudal anti kapal yang tersembunyi di bawah tanah. Pada 2024, kelompok Houthi tidak mampu mencegah dampak penggunaan GBU-72. 2 tahun kemudian, Iran pun menghadapi situasi serupa, tidak mampu menghentikan serangan terhadap situs peluncuran rudal bawah tanahnya. Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana, bagaimana Iran dapat menanggapi ancaman semacam ini? Secara teknis, GBU-72 merupakan sistem senjata yang sangat canggih. Menurut analisis dari The War Zone, bom ini menggabungkan hulu ledak penembus BLU-138B dengan sistem pemandu berbasis Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Sistem ini mengintegrasikan navigasi GPS dan inersia, memungkinkan bom diluncurkan dari jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko terhadap pesawat pembawa, karena mereka tidak perlu mendekati zona pertahanan udara musuh. Dan dalam konteks Iran, ancaman pertahanan udara itu sendiri telah sangat berkurang. Dari sisi komposisi, GBU-72 juga menggunakan kombinasi bahan peledak AFX-757 dan PBXN-109, komposisi yang sama digunakan dalam bom MOP. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan telah mengoptimalkan formula yang terbukti efektif untuk penetrasi maksimal. Meski demikian, banyak detail teknis GBU-72 masih dirahasiakan. Sepanjang pesisir Selat Hormuz, pelajaran itu menjadi sangat jelas. Bukan bunker yang harus dihancurkan sepenuhnya, cukup membuatnya tidak bisa digunakan. Dalam konteks ini, GBU-72 bukan hanya senjata baru. Ia adalah alat untuk memutus fungsi, bukan sekedar menghancurkan struktur. Apapun platform peluncurnya, satu fakta kini menjadi jelas. Bom penembus bunker GBU-72 telah digunakan melintas Selat Hormuz. Penggunaan ini memunculkan 2 pertanyaan kunci. Mengapa sekarang dan apa yang akan terjadi? Untuk memahami waktu peluncuran tersebut, perlu melihat dinamika yang berkembang sejak dimulainya operasi Epic Fury. Laporan dari The New York Post menyebutkan bahwa Iran secara aktif berupaya memblokade Selat Hormuz sejak fase awal konflik. Dan dalam beberapa aspek, upaya tersebut terbukti efektif. Dengan kombinasi mina laut, drone, kapal cepat dan rudal anti kapal, Iran berhasil mengganggu arus energi global yang melewati jalur ini. Sekitar 27% energi maritim dunia bergantung pada Selat Hormuz setiap tahunnya. Selama konflik berlangsung, harga minyak bahkan sempat melonjak melampaui $100 per barel beberapa kali. Strategi Iran tampak jelas, menciptakan tekanan ekonomi global yang cukup besar untuk memaksa Amerika Serikat menghentikan operasi militernya. Signifikansi jalur ini juga ditegaskan oleh The New York Times dalam laporan tertanggal 21 Maret. Selama lebih dari 3/4 abad, Amerika Serikat secara konsisten menugaskan kekuatan angkatan lautnya untuk menjaga keamanan jalur ini. Sebuah indikasi betapa vitalnya peran Selat Hormuz dalam stabilitas global. Namun terdapat faktor geografis yang krusial. Sebagian besar wilayah perairan Selat Hormuz berada dalam jangkauan langsung Iran, menjadikannya titik kemacetan strategis yang sangat rentan. Iran memanfaatkan kondisi ini dengan meluncurkan serangan rudal dan berbagai bentuk ancaman lain untuk menakuti kapal-kapal dagang yang melintas.
Laporan dari ABC News Australia mencatat bahwa setidaknya 20 kapal telah diserang di dalam dan sekitar selat sejak 28 Februari. Dampaknya sangat nyata. Aktivitas pelayaran menurun drastis. Kapal yang tetap melintas melakukannya secara individual, bukan dalam arus normal. Data dari The New York Times menunjukkan bahwa saat ini hanya sekitar 3 hingga 4 kapal per hari yang berani melewati selat, jauh dari angka normal yang sebelumnya mencapai 100 kapal per hari. Fenomena ini mengejutkan banyak analis. Neil Crosby, kepala riset minyak di Sparta, mengungkapkan bahwa asumsi lama di kalangan industri adalah Selat Hormuz terlalu penting untuk gagal. Bahwa kekuatan Barat tidak akan pernah membiarkan jalur ini benar-benar terganggu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Dan disinilah penggunaan GBU-72 menjadi relevan. Serangan terhadap lokasi peluncuran rudal anti kapal di sepanjang pesisir Selat Hormuz merupakan respons langsung terhadap kemampuan Iran dalam menciptakan gangguan tersebut. Fokusnya bukan sekedar reaksi, melainkan upaya sistematis untuk menghilangkan ancaman di sumbernya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Indikasinya mengarah pada eskalasi lanjutan. Brad Cooper, Komandan CENTCOM, menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus memburu dan menghancurkan setiap ancaman terhadap jalur perdagangan di Selat Hormuz. Ia menyatakan bahwa para pilot AS secara aktif mencari, melacak, dan menetralisir target secara real-time, dan operasi tersebut tidak akan dihentikan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penggunaan GBU-72 kemungkinan bukan yang terakhir. Selain itu, operasi militer yang berlangsung juga berfungsi sebagai sarana pengumpulan intelijen. Lokasi peluncur rudal lain yang belum teridentifikasi pada fase awal kemungkinan kini menjadi target berikutnya. Di sisi lain, sinyal politik juga mulai muncul. Donald Trump memberikan ultimatum pada 22 Maret, menyatakan bahwa Iran memiliki waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz. Jika tidak, Amerika Serikat akan menargetkan infrastruktur vital, termasuk pembangkit listrik domestik yang menopang sistem energi nasional Iran. Respons dari pihak Iran menunjukkan bahwa ketegangan belum mereda. Mohammed Bagher Ghalibaf menyatakan bahwa jika infrastruktur Iran terus diserang, maka fasilitas energi di seluruh kawasan akan dianggap sebagai target sah. Ia juga memperingatkan bahwa harga minyak global akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama. Namun di tengah retorika tersebut, muncul indikasi perubahan sikap. Laporan dari Reuters pada 22 Maret menyebutkan bahwa Iran menyatakan Selat Hormuz kini sudah dibuka kembali untuk semua kapal, kecuali yang dianggap terkait dengan musuh. Langkah ini menunjukkan adanya upaya mencari jalan keluar diplomatik, meskipun definisi kapal terkait musuh masih belum jelas. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kapal dagang dari negara-negara sekutu Amerika atau mitra NATO akan tetap menjadi target, atau apakah ini merupakan bentuk kompromi terselubung. Beberapa hari ke depan akan menjadi indikator penting. Apakah lalu lintas kapal kembali normal atau justru tetap terbatas akan menentukan arah konflik selanjutnya. Semua ini menunjukkan bahwa konflik di Selat Hormuz belum mencapai titik akhirnya. Sebaliknya, kawasan ini kini berada di tengah fase baru, di mana operasi militer, tekanan ekonomi, dan manuver diplomatik saling bertemu, menentukan arah salah satu krisis geopolitik paling krusial di dunia saat ini. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.